Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai jenis uji statistik yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji T, uji ANOVA, uji regresi, dan uji korelasi. Melalui video ini kita akan memahami tujuan, cara kerja, dan makna hasil dari masing-masing uji tersebut. Adapun yang pertama adalah uji normalitas. Kita akan mempelajari bagaimana cara kerja uji normalitas. Yang pertama, kita siapkan dua variabel seperti contoh ini. Kemudian, kita klik Analyze. Kemudian, kita pilih Non-Parametric Test. Selanjutnya, Legasi Dialog dan satu sampel KS. Kita masukkan dua variabel tersebut ke dalam test variable list. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ada bacaan test distribution is normal yang menyatakan bahwa data tersebut bersifat normal. Dapat kita lihat dari hasilnya 0,200. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal penting karena sebagian besar uji parametrik seperti uji T dan ANOVA mensyaratkan data harus normal. Beberapa metode yang sering digunakan adalah seperti uji Kolmogorov-Smirnov ini dan Shapirov-Weyl. Kemudian yang kedua ada uji homogenitas. Untuk cara kerja uji homogenitas, yang pertama kita klik Analyze, selanjutnya Comparisons, dan kita klik One Way ANOVA. Nah, kita masukkan dua variabel tersebut, kita klik option. Nah, kita centang homogeneity of variant test, kemudian continue, kemudian kita masukkan kelompoknya dalam faktor dan kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat ada tes homogeneity of variance. Nah, dapat kita lihat pada sheet ini, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen, artinya memiliki varian yang sama. Nah, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians antar kelompok data bersifat sama atau tidak. Selanjutnya ada uji T atau uji tes. Adapun cara kerja uji T, yang pertama kita siapkan dua variabel seperti contoh ini. Kemudian dari dua variabel tersebut kita bikin satu variabel lagi dan kita bagi menjadi dua kelompok. Nah, di sini saya bagi menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Misalnya seperti contoh ini saya ada 30. Kemudian saya bagi 2. 15 untuk kelompok 1 dan 15 untuk kelompok 2. Kemudian untuk cara kerjanya kita klik Analyze, kita klik Comparisons, dan kita klik Independent Sample Text. Nah, kita masukkan tes variabel gigi dan otak ke dalam tes variabel. Kemudian kita masukkan kelompok ke dalam grouping variabel. Nah, kita klik Define Groups. Nah, kita isi kelompok 1 dan kelompok 2. Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul teman-teman independent sample testnya. Jadi kita lihat pada signifikasi. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,5, maka ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Nah, ini nilainya lebih dari 0,5.
Uji T ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua kelompok data. Misalnya, untuk membandingkan hubungan antara kesehatan gigi dan perkembangan otak anak. Selanjutnya ada uji ANOVA. Untuk cara kerja uji ANOVA, yang pertama kita siapkan dua variabel seperti contoh ini, kemudian satu kelompok. Kemudian kita klik Analyze, klik Compariments, dan klik One Way ANOVA. Kita masukkan dua variabel ke dependent list, kemudian kita masukkan kelompok ke faktor. Selanjutnya, klik Option, klik Homogeneity of Variances, dan Continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat di SIG, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5, berarti ada perbedaan yang signifikan antara kelompok, dan analis dapat dilanjutkan dengan uji lanjutan seperti post-hoc test untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Jika jumlah kelompok lebih dari 2, maka digunakan uji ANOVA atau Analysis of Variance. Uji ini menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata di antara lebih dari 2 kelompok. Untuk selanjutnya ada uji regresi. Untuk cara kerja uji regresi, kita siapkan dua variabel seperti contoh ini dan satu kelompok. Kemudian kita klik Analyze, kita klik Regression, dan kita klik Linear. Untuk variabel yang pertama dan kedua, kita masukkan ke dalam kolom independen. Kemudian untuk kelompok kita masukkan ke dependen. Kemudian kita klik Save dan kita klik di bagian kolom Residual Unstandardized. Kemudian Continue. Dan kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat uji regresinya. Nih teman-teman, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5, maka variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Uji regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Misalnya, pengaruh kesehatan gigi terhadap perkembangan otak. Hasil uji regresi akan menunjukkan seberapa besar pengaruh dan apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak. Nah, yang terakhir ada uji korelasi. Untuk cara kerja uji korelasi, kita siapkan variabel-variabel seperti sebelumnya. Kemudian kita klik Analyze, kita pilih Correlate, dan kita pilih Behaviorate. Nah, kita masukkan variabel-variabelnya, kemudian kita pastikan parsernya sudah, kita klik, dan selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita sudah melihat korelasinya. Jika mendekati +1 berarti hubungan sangat kuat dan positif. Jika mendekati -1 berarti hubungan kuat namun negatif, dan jika mendekati 0 berarti hubungannya lemah. Nah, dapat kita lihat di sini ya teman-teman bahwa korelasinya 1, 1, dan 1. Uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, misalnya hubungan antara kesehatan gigi dan perkembangan otak anak. Dari semua uji statistik tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap uji memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam proses analisis data penelitian. Uji normalitas dan homogenitas menjadi syarat awal, sedangkan uji T, ANOVA, regresi, korelasi digunakan sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis datanya.
Dengan memahami dan menerapkan uji statistik dengan benar, hasil penelitian akan menjadi lebih valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikianlah penjelasan tentang berbagai jenis uji statistik. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pemahaman kita dalam mengelola data penelitian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.